Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Istriku, bagaimana dengan kejutannya? Aku yakin kamu pasti menyukainya. Sebuah pesan dari nomor ponsel tak dikenal kembali Anya dapatkan, dan Anya yakin 1.000.000% bahwa pengirim pesan itu adalah Pasha. Tanpa berniat membalasnya, Anya menutup ponselnya lalu memblokir nomor kontak itu tanpa pikir panjang. Meski usahanya itu tidak menghentikan upaya Pasha yang selalu mengirim anak buahnya untuk menguntit Anya setiap hari. Setelah di hari pertama ia menerima buket bunga dari Pasha, di hari-hari berikutnya saat pulang kantor ia selalu dikuntit oleh anak buah Pasha. Untuk menghindari anak buah Pasha mengetahui tempat persembunyiannya selama ini, Anya selalu berganti-ganti menggunakan moda transportasi yang berbeda-beda. Dari taksi konvensional, taksi daring, ojek pangkalan, busway, MRT, sampai nekat meminta tumpangan Umar. Seperti malam ini, saat Anya terpaksa pulang terlambat karena harus lembur di kantor dan ia harus memutar otak lagi untuk menghindari kuntitan anak buah Pasha yang kian lama kian gencar menguntitnya. Ketika ia kebetulan melihat Umar sedang melangkah keluar kantor, Anya buru-buru mengejarnya. "Umar!" seru Anya tidak terlalu keras. Ia bahkan menepuk bahu Umar dengan cukup keras hingga lelaki itu terperanjat kaget menatap Anya yang tampak sangat senang melihatnya. "Ada apa?" Umar bertanya dengan keheranan. "Lo mau pulang kan?" tanya Anya dengan penuh semangat. "Iya, kebetulan kalau gitu gue nebeng dong," pintanya kemudian membuat Umar kaget mendengarnya. "Nebeng?" Umar tak habis pikir dengan permintaan Anya yang menurutnya aneh. Anya yang baru saja menikah dengan pengusaha sukses meminta tumpangan darinya. Yang benar saja. Logisnya, setelah menjadi istri pengusaha sukses, Anya akan memiliki mobil dan sopir pribadi yang akan setia mengantar dan menjemputnya. Tapi mengapa sekarang teman kantornya ini malah meminta tumpangan padanya? Umar tidak habis pikir. "Suami lo nggak jemput lo pulang?" Umar dengan keristis bertanya, merasa aneh dengan permintaan Anya, dan itu merupakan pertanyaan sulit bagi Anya yang terpaksa harus memeras otak lebih keras untuk mencari alasan yang meyakinkan. Suami gue lagi di luar negeri, Mar, dan ponsel gue kebetulan lowbat, jadi gue gak bisa hubungi sopir pribadi gue buat jemput kemari," jawab Anya akhirnya. Berharap Umar percaya. "Tapi rumah lo gak jauh kan?" tanya Umar lagi, seolah khawatir Anya akan memintanya mengantar hingga ke Bogor misalnya. "Lo gak usah khawatir, gue minta tebengan ke lo karena kebetulan kita searah, Mar," ujar Anya meyakinkan. "Gitu ya, ya udah yuk." Umar akhirnya setuju dan mengizinkan Anya ikut dengannya. Berboncengan sepeda motor. Anya cukup terkejut karena awalnya ia mengira Umar akan menggunakan mobil seperti biasa, tetapi ternyata Umar malah menggunakan motor bebek. "Mobil lo mana, Mar?" Anya mulai khawatir. Jika ia berboncengan sepeda motor dengan Umar, bukankah akan tampak mencolok dan mudah dikenali oleh anak buah Pasha? "Mobil udah gue jualnya, sementara pakai motor," jawab Umar sambil memberikan sebuah helm berwarna merah pada Anya. "Lo baru berpikiran?" tanyanya kemudian. "Enggak kok, gue cuma heran aja." Anya mengenakan helm yang bagian dalamnya beraroma menyengat campuran minyak rambut dengan aroma rambut yang seolah tidak pernah keramas selama setahun. Sangat bau. Anya sampai menahan nafasnya. Meski Anya mengenakan masker, tetap saja aroma buruk itu tercium oleh hidungnya. "Helm siapa nih, Mar? Wangi amat," tanyanya menyindir. "Helm si Felix, tadi pagi nebeng gue," jawab Umar santai seraya mengenakan helmnya sendiri. Si Felix sialan," Anya memaki dalam hati. Bau kecoak banget helmnya. Umar lalu menstarter motornya dan Anya refleks memegang kedua sisi jaket Umar. "Ngomong-ngomong, gue harus antar lo kemana?" Umar bertanya saat mereka telah meluncur di jalanan.
ke Jalan Mangga aja, Mar, sahut Anya. Itu alamat rumah lo yang baru. Iya, sahut Anya lagi sambil diam-diam mengamati situasi di belakang mereka melalui cermin mini yang selalu ia bawa di tasnya. Anya sedikit lega malam ini. Tidak ada tanda-tanda anak buah Pasha yang tampak menguntitnya. Apakah mungkin karena ia membonceng Umar dan membuat para anak buah Pasha terkecoh? Begitu sampai di Jalan Mangga, Umar menurunkan Anya dengan ekspresi wajah tidak yakin. Karena Anya malah memintanya berhenti tepat di sebuah area pertokoan. Anya memang sengaja memintanya karena tak ingin Umar curiga. Yakin lo turun di sini? Iya Umar, gue mau beli sesuatu di sini. Makasih buat tebengannya ya. Anya menggembalikan helm merah milik Felix pada Umar. Jangan lupa bilang ke Felix suruh cuci helmnya, baunya bikin pening, bau banget kayak bau TPA. Ujar Anya membuat Umar tertawa geli. Iya nanti gue bilangin. Bye Anya, gue cabut. Umar kembali menstarter motornya melaju pergi meninggalkan Anya. Anya tersenyum kecil, untung ada Umar. Anya akan melanjutkan perjalanan pulangnya dengan mengambil jalan pintas. Di dekat pertokoan kecil kebetulan ada sebuah gang kecil yang bisa menghubungkannya menuju apartemen milik Amor. Akan tetapi baru saja Anya akan melangkah, tiba-tiba ekor matanya menangkap penampakan sosok salah satu anak buah Pasha yang berdiri tak jauh dari tempatnya berdiri. Sial. Anya langsung ambil langkah 1000 menghindari anak buah Pasha yang juga langsung membuntutinya. Anya berlari sekencangnya menyusuri gang yang untunglah dilalui banyak orang, sehingga akan dengan mudah bagi Anya meminta pertolongan pada siapa saja jika anak buah Pasha nekat menangkapnya. Anya terus berlari hingga pergelangan kaki kirinya tiba-tiba terkilir, membuat heels yang ia kenakan patah. Seraya terus berlari, Anya mencopot sepatunya sambil meratapi sepatunya yang baru dibelinya seminggu yang lalu dan kini telah rusak. Membuatnya terpaksa harus berlari dengan bertelanjang kaki. Beberapa kali pula ia hampir menabrak orang-orang nyaris menyenggol gerobak bakso cuanki. Memisahkan sepasang kekasih yang sedang bergandengan mesra, menginjak kerikil tajam hingga menginjak sesuatu yang lembek. Asem gue, nginjak apaan ini, bau banget. Anya menjerit kesal, sungguh tersiksa menjadi buronan suami seperti ini. Apakah ini akan berlangsung seterusnya? Sesungguhnya Anya tidak tahu pasti sampai kapan ia akan bermain petak umpet seperti ini dengan Pasha. Sementara itu di dalam sebuah SUV hitam mewah, seorang pria tampak serius mengamati sosok Anya yang sibuk melarikan diri darinya. Pria itu, Pasha, bahkan tampak begitu menikmati rasa takut milik Anya yang tampak jelas di depan matanya. Tuan, kita telah lama menemukan keberadaan Nyonya. Sampai kapan Tuan akan membiarkannya? Salah seorang anak buah Pasha bertanya dengan nada hati-hati. Pasha yang masih menatap tajam punggung Anya yang kian menjauh, tersenyum miring sambil berkata, belum saatnya. Aku masih ingin melihatnya bermain-main seperti itu. Ujarnya dengan nada santai. Baik Tuan. Tetapi tetap awasi dia tanpa terkecuali orang-orang yang selama ini membantunya. Perintahnya lagi sembari mengusap jambang tipis di dagunya. Baik Tuan. Ayo pergi, aku cukup lelah malam ini. Perintah Pasha kemudian sambil melonggarkan dasinya. Istri bandelnya itu benar-benar merepotkannya. Namun ia malah menikmatinya dan menganggapnya sebagai bagian dari sebuah permainan yang menyenangkan. Bahkan ia telah memiliki banyak rencana manis yang akan ia lakukan dengan istrinya. Oh iya Tuan, Andi mengabarkan bahwa foto pernikahan Anda baru saja dikirim ke rumah dan ia bertanya apakah Tuan ingin menggantungnya di kamar tidur. Anak buah Pasha yang duduk di samping sopir memberitahu lagi. Tentu saja, pasang di kamar tidurku. Di mana lagi memangnya? Setelah istriku kembali, ia pasti akan sangat menyukainya. Sahut Pasha sambil tersenyum miring. Baik Tuan. Oh ya, jangan lupa
Perlihatkan hasil fotonya juga pada ayah mertuaku agar beliau senang. Tambah Pasha, tentu Tuan. Satu lagi, sebenarnya aku benci mengatakan ini, tapi apa boleh buat, aku harus berpikir sedikit mengalah pada istriku. Segera beri kabar pada ayah mertuaku bahwa resepsi minggu depan di Jakarta terpaksa dibatalkan karena sesuatu hal yang mendesak. Ingat dan sampaikan permohonan maafku pada mereka. Baik Tuan, kita pulang sekarang. Bersambung, thank you for watching.